Shalom Jemaat Mount Olive Family. Bersyukur pagi hari ini kita masih beri hari yang baru, berkat yang baru sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biar tidak dengan tangan yang hampa kita datang menghadap Dia, namun kita membawa ucapan syukur. Kita membawa seluruh hidup kita di hadapan mezbah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur Bapa atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu, atas semua yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sungguh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus bersyukur. Kami datang saat ini bukan dengan tangan yang hampa Tuhan, tapi kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa pujian bagi Engkau Tuhan. Dan biar pujian, ucapan syukur kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar pujian dan ucapan syukur kami boleh keluar dari segenap hati kami, segenap kehidupan kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan segala pujian dan segala ucapan syukur kami. Sebab hanya Tuhan Engkau yang layak untuk kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh hati kita naikkan pujian. Dalam hadirat Tuhan, tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sama-sama katakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa,
Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkau yang menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kami masuk lebih-lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang benar. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Tuhan yang benar. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa menjalani hidup kami. Karena itu Tuhan, biar melalui firman-Mu yang sebentar akan disampaikan, kami boleh dijadikan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah
kita Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kita supaya kita dapat memahami, mengerti kebenaran yang murni. Seperti Maria memilih yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar kebenaran dari Tuhan. Sebelumnya Bapa di surga, ampunilah kami, kuduskanlah, sucikanlah kami, agar kami pantas menerima kebenaran Tuhan. Pikiran kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang akan menyucikannya, membersihkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam kasih karunia Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena itu kita boleh sama-sama duduk diam dan mendengar, sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar dan Bapak Ibu juga kita belajar bersama-sama, sebab Roh Allah, Roh Kudus itu sama di dalam diri saudara dan di dalam diri kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, saya ingin kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 11 dan 12. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Jika Bapak Ibu ada Alkitab atau software Alkitab, dimanapun Bapak Ibu di rumah atau dimanapun kita berada, kita bisa membuka Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi apa saudaraku? Orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Garis bawahi ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya kuasa. Apakah sebelumnya manusia atau orang percaya tidak ada kuasanya? Nah, kuasa di sini bukan hanya kekuatan yang supranatural atau kekuatan untuk menunjukkan kehebatan ya secara fisik atau kekuatan secara jasmania, tetapi justru sebaliknya. Manusia diberi kuasa kembali. Maka itu dikatakan ayat yang terakhir tadi, ayat 12 bagian terakhir, mereka, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah kan maha kuasa, Allah menciptakan manusia, tentu juga Allah memberikan kuasa. Kejadian 2 ya, ketika Allah, kejadian 2 ya, kejadian 1 maksud saya, ayat 26, kejadian 1:26, apa? Allah menciptakan manusia, lalu diberi kuasa untuk menaklukkan burung di udara, binatang di laut, ya, segala binatang merayap yang ada di bumi. Allah memberikan kuasa kepada manusia. Karena Allah yang punya
kuasa. Maka Allah menciptakan manusia, Allah memberikan manusia supaya manusia berkuasa, menaklukkan alam semesta, berkuasa seperti Allah berkuasa. Tentu manusia tidak maha kuasa. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Allah menciptakan manusia sehakikat atau segambar serupa dengan Allah, ya. Mempunyai kapasitas kemampuan seperti Allah. Karena Allah yang menciptakan semesta alam, maka manusia melanjutkannya. Maka itu Allah berhenti supaya manusia bisa melanjutkannya. Hari ini kalau saya pegang mikrofon, ada kamera depan saya, lalu semua orang bisa menonton, melihat, ini apa namanya? Apa namanya? Tentu bukan Allah yang menciptakan kamera, kan? Paham saudaraku? Tentu bukan Allah yang menciptakan mikrofon ini, kan? Manusia melanjutkan karya Allah yang Allah berikan di dalam diri manusia. Jadi apapun saudaraku yang hari ini kita bisa nikmati, ya, kita bisa lihat di sekeliling kita, ini karya Allah dalam diri manusia. Amin. Komputer itu dulu pernah dibilang setan, pernah dengar nggak itu? Ya, waktu tahun 90-an muncul, ya, wah itu setan katanya. Ya, itu antikris. Bayangkan kalau hari tanpa komputer, jadi apa manusia? Ya, ada lighting begini, ya, wajah bisa bagus, semua bisa bagus. Ini karya Allah dalam diri manusia. Manusialah yang melanjutkannya. Saudara pernah naik pesawat? Pernah lah ya, masa nggak pernah ya? Ya, naik pesawat. Apakah Allah yang menciptakan pesawat? Halo? Ya jelas bukan. Manusia. Bagaimana bisa? Karena ada hakikat Allah dalam diri manusia. Maka itu dikatakan Allah menghembuskan nismat hayim, nefes Allah dalam diri manusia. Kalau tidak, manusia seperti hewan, hidup tapi tidak berkembang, tidak progresivitas, statis. Mau contoh enggak? Tapi jangan salah paham ya. Monyet, ya, monyet, tahu monyet? Monyet, ya, sama kan diciptakan Allah, kan? Hari ini tinggalnya di mana? Di apartemen? Tidak mungkin. Tetap di hutan, tetap di pohon, betul? Kalau monyet ditinggalkan di apartemen, betah dia? Ya tidak bisa, karena beda habitatnya beda. Tidak ada nismat hayim dalam diri hewan, saudaraku. Tetaplah dia di hutan, tetaplah dia di pohon, tidak progres. Manusia itu dulu mungkin tinggal di goa, betul tidak? Betul tidak? Harus dari nol. Mungkin juga manusia tinggal di pohon dulunya, tetapi sekarang saudara tinggal di goa, tidak mungkin. Orang tidak ada AC aja sedia ngomel-ngomel, ya kan? Saudara kalau tidak ada AC ngomel-ngomel enggak? Nah itu namanya manusia yang berkembang, progresivitas. Dulu orang kemana jalan kaki, atau naik kuda, atau naik keledai, atau apa. Sekarang bukan hanya kuda, ada kijang, betul? Ada jaguar, ada tiger. Maksudnya apa? Mobil. Apakah Allah yang menciptakan mobil? Kan tidak, saudaraku. Manusia, kenapa bisa? Alkitab berkata manusia akan menaklukkan alam semesta. Itu maksudnya. Ini kalau offline, ya, ibadah offline sudah tepuk tangan nih orang, saudaraku. Tapi jangan ya, ini nanti kita di kamera ya, supaya bagus, tidak merusak suaranya. Allah menciptakan manusia sehakikat, segambar, serupa dengan Allah, supaya manusia melanjutkan karya Allah yang begitu indah. Kita lihat anak kita sukses, berhasil, senang enggak? Sama. Allah pun demikian, saudaraku. Kita melihat anak kita, keturunan kita berhasil menjadi orang yang dipakai, menjadi orang yang berguna. Kita orang tua bangga, opa oma bangga lihat cucunya berhasil, ya, bahkan dibangga-banggakan. Begitu, saudaraku. Kenapa? Karena itulah keindahan yang Allah berikan dalam manusia, dalam diri kita. Tetapi saudaraku, manusia diberi kuasa, tapi manusia tidak berkuasa atas kuasanya. Nah, ini agak filosofis ya.
Saya ulangi ya. Manusia diberi kuasa, harusnya manusia itu sama seperti Allah. Apa itu? Nah, kita lihat Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ada kata-kata yang tersembunyi, ada makna yang tersembunyi selama ini, tapi kita coba membaca dengan perlahan-lahan. Roh Kudus yang akan tolong kita memberikan pengertian-pengertian yang alkitabiah tentunya ya. Kejadian 2, ketika Allah, kalau boleh Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya supaya kita belajar. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. 3, 2, 1. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, garis bawah ya, berhentilah ia pada hari ke-7. Lalu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya supaya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah bisa enggak menciptakan terus saudaraku? Bisa, karena Allah Maha Kuasa. Tapi Allah berhenti. Allah berhenti. Nah, maka itu harus dirayakan. Sampai ya orang Yahudi itu harus merayakan hari perhentian itu. Yaitu hari dikenal dengan hari apa? Sabat. Sabaton. Perhentian harus diperingati menjadi hari yang sangat sakral. Kalau melanggar mati, bahkan sampai binatang, hewan pun harus berhenti pada hari itu. Kalau saudara baca di Keluaran 20, ya, di Keluaran 20, itu harus berhenti. Mengapa? Harus mengingat akan perhentian itu. Berhenti. Apa yang diingat? Jadi bukan hanya dijadikan hari raya, tapi maknanya adalah Allah berhenti. Allah berhenti, menghentikan kuasa yang ada dalam diri Allah, mengontrol kuasanya. Paham Bapak Ibu? Berhenti di sini artinya Allah mengontrol, Allah menguasai kuasa yang ada dalam diri Allah. Maka itu Allah memberikan kepada manusia kuasa itu. Manusia menjadi makhluk yang berkuasa untuk melanjutkan karya penciptaan yang Allah kehendaki. Tetapi saudaraku, persoalannya muncul ketika manusia tidak bisa mengontrol dirinya. Paham Bapak Ibu? Masalah muncul ketika manusia tidak menguasai kuasanya. Saya sudah bilang tadi ya, maaf Bapak Ibu, ada sedikit kalimatnya mungkin membingungkan ya, tapi tidak, pelan-pelan ya. Manusia diberi kuasa bukan hanya untuk berkarya. Memang kita lihat hari ini manusia berkarya, hebat. Akibatnya apa? Manusia tidak bisa menguasai dirinya. Manusia merasa paling berkuasa. Harusnya manusia seperti Allah. Manusia berhenti, artinya manusia mengontrol kuasanya. Manusia tidak bisa mengontrol kuasanya. Itu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau ditanya, manusia jatuh dalam dosa itu siapa penyebabnya? Allah, setan, atau manusia? Nah ini ya, ini biasanya di kelas-kelas teologi, di kelas kuliah, nah, suka ini, seru ini ya. Jadi, tapi semuanya jawab berdasarkan apa? Pemikiran asumsi. Nah, tapi kita tidak boleh ya, nanti jadi berdebat. Jadi manusia diberi kuasa oleh Allah. Manusia sehakikat dengan Allah. Allah tidak mungkin pura-pura. Jangan ciptakan manusia sama seperti kita. Separuh jadi aja. Coba apa jadinya saudaraku? Tidak. Allah berkata sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat berapa itu? 30 ya. Ketika Allah melihat semuanya itu, maka Allah berkata sungguh amat baik. Manusia diberi kuasa mandataris untuk melakukan alam semesta, untuk mengontrol semuanya termasuk dirinya. Nah, akibat dari itu saudaraku, manusia tidak bisa menguasai dirinya. Manusia
suka-suka. Allah sudah ingatkan, hei Adam, jangan makan buah pohon yang ada di tengah taman, betul? Coba ya, Kejadian, supaya tidak salah ya, Kejadian 2. Kejadian 2, kita perhatikan ayat 16. Ya, ayat 15 lah ya, kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Terus untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lalu tetapi, nah ini dia. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Duh, ini Allah Maha Tahu, saudaraku. Allah Maha Tahu, memang Allah Maha Tahu, tetapi Allah tidak intervensi atas keputusan manusia. Nah, ini namanya Allah yang Maha Kuasa, bisa menguasai kuasanya, dan manusia diberi kuasa supaya manusia juga diberi untuk menguasai kuasa atau dirinya. Allah tidak intervensi. Kalau Allah intervensi, manusia tidak sehakikat dengan Allah. Nah, ini agak sedikit teologis ya, tapi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu belajar apa namanya? Saya anggap seperti mahasiswa ya, gitu ya. Nah, jadi sampai di mana tadi? Allah Maha Kuasa. Manusia diberi kuasa sehakikat dengan Allah. Tetapi Allah hanya memberi peringatan, hei, jangan makan. Karena Allah sudah tahu manusia pasti akan makan. Tapi Allah sebagai Allah yang mengasihi, Allah memberi peringatan, jangan makan. Manusia bisa nggak tidak makan sebenarnya? Bisa nggak manusia tidak makan? Bisa. Bisa. Tapi manusia lost control. Akibatnya hari ini kita lihat teknologi begitu canggih, tapi manusia lost control, tidak ada rem, Allah pun tidak ada. Nah, itu namanya konsekuensi dari dosa. Maka mengakibatkan kebinasaan. Jadi kebinasaan itu bukan nanti Allah tentukan, bukan, tetapi manusialah yang menentukannya. Sekarang kita perhatikan saudaraku, di dunia postmodern ini, di dunia yang begitu canggih teknologinya, manusia sedikit sekali yang mengenal Tuhan. Betul tidak? Sedikit sekali. Bahkan dianggap sudah usang Alkitab ini, kuno. Hanya kisah-kisah yang tidak masuk akal, tidak masuk rasio katanya. Lah bagi kita ini kebenaran yang luar biasa. Ini kan ditulis ribuan tahun silam, 1540 sekian ya, kurang lebih sebelum Masehi. Itu zamannya ketika Musa, Yosua ya, 1500 tahun sebelum Masehi kurang lebih. Jadi bahasanya ya pasti bahasa kuno, tapi tidak boleh dirubah-rubah saudaraku. Ini maka dijadikan kanon, dijadikan semacam acuan. Jadi jangan dianggap ini kisah tidak bisa diterima. Loh, Allah sudah membuat semacam, kalau arsitek bangunan itu membuat gambar itu loh, maket itu apa? Blueprint. Ya, dulu istilahnya blueprint, saya nggak tahu sekarang apa namanya, karena warnanya biru kopinya gitu. Jadi sekali gambar itu nggak bisa pakai komputer dulu ya, ada meja gambarnya itu. Nah, itu mahal itu ya, maketnya. Nah, Allah sudah bikin maketnya saudaraku. Apa itu? Kejadian 1 ayat 26. Tadi sudah kita baca kan? Kejadian 1 ayat 26 di blueprint Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita ya, Allah dalam kepribadian Allah ya, dalam pribadi Allah. Berfirman Allah, baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Taklukkan burung di udara, taklukkan binatang di darat. Ini bukan soal apa, hanya menangkap burung lalu jual di pasar, bukan ya. Ini bicara teknologi, saudaraku. Seperti sekarang ini, kenapa kita bisa pakai HP, telepon genggam? Kenapa bisa dengar orang bicara tanpa kabel? Bagaimana bisa? Coba kalau zaman kira-kira kalau zaman apa kita bilang? Handphone ada tahun-tahun berapa masuk Indonesia? Yang punya handphone pertama? Ingat tahun berapa itu? Saya dulu kerja ya, tapi saya dikasih handphone. Besar sekali handphonenya. Sebesar mikrofon yang saya pegang ini. Mereknya Motorola. Ya, Motorola. Wah, itu pakai baterai, saudaraku. Baterai kita pikul kayak tas perempuan. Ya, ada baterai. Itu sebenarnya bukan handphone, itu telepon mobil. Tapi itu juga zaman tahun 80-an itu, wah, yang pakai itu, waduh, pokoknya bukan orang biasa lah. Itu tasnya sebesar tas ibu-ibu. Dan berat karena baterai. Dan ada kabelnya, melintir-melintir. Dan bunyinya 10 rumah kedengaran kalau dia bunyi itu. Kering. Oh, tapi kalau bunyi itu, wah, zaman itu ya, tahun berapa itu? Sekitar tahun 89 atau 87 lah ya. Itu sudah keren, saudaraku. Lalu berkembang, mulai mengecil tanpa baterai, ya. Siemens, bukan semen ya, Siemens. Motorola, Siemens. Apa lagi, Pak? Sony Ericsson. Ya, Sony Ericsson. Nah, terus berkembang ya, Nokia. Keren itu Nokia ya, sudah Nokia kalah semuanya lewat karena dia minimalis. Keren. Layarnya cuma satu sih garisnya. Tapi sebelumnya ada namanya ini Starpage. Sebelum ada, iya itu taruh sini. Itu bunyi kan alarm jam bangun pagi. Tapi kalau bunyi itu juga sudah bangga kita. Itu hanya teks doang. Wah, kalau bunyi sudah bangga. Padahal bunyinya isinya apa? Tagihan jatuh tempo. Dulu 27.000 sebulan. Ya, kita telepon, lalu si mbaknya kita pesan, ada mbaknya nyampaikan ke orang lain. Waduh, itu tahun berapa ya? Saya lupa tuh. Ya sekitar tahun 80-an ya. Sekarang mau nggak saya pakai itu? Mau nggak saya pakai itu? Nggak mau. Wah, terus muncul namanya Nokia. Waduh, keren itu, taruh di sini ya. Hanya satu garis. Semuanya tiba-tiba hilang lenyap gara-gara muncul smartphone. Ya, smartphone ada layarnya. Wah, udah. Kenapa bisa hilang semuanya? Karena yang muncul satu ini ya, Samsung ya, dulu ya. Pertama kali itu pencetusnya ada kameranya. Udah semuanya lewat semua karena ada kamera. Ya. Hanya 1,3 megapiksel orang sudah bangga. 1,3 megapiksel pertama muncul. Itu sudah keren banget, kamera belakang saja. Lalu muncul lagi kamera depan belakang. Lalu muncul terus berkembang terus sampai berapa puluh megapiksel, sampai 25 megapiksel, 40 megapiksel dan bisa. Selfie, wah semua tenggelam. Yang handphone zaman dulu tenggelam semuanya. Saudaraku, saya mau katakan begini. Manusia Allah ciptakan dengan kemampuan yang luar biasa, amin. Tetapi sayang manusia tidak bisa mengontrol dirinya. Manusia tidak sadar dirinya ada Allah yang menciptakan. Sehingga manusia berkata tidak ada Allah. Itu saudara. Tidak ada Tuhan. Coba saudara perhatikan, semakin pintar ya, cerdas manusia itu, semakin tidak bisa menerima Allah. Lihat dunia hari ini. Maka itu, wah, saya kalau baca Yakobus ya, itu lucu ya. Ayat ya, di Injil Yakobus itu, saya lihat, saudara.
Yakobus pasal Yakobus bentar. 2. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2:19. Apa bunyinya? Saudara-saudara? Engkau percaya. Ya. Ini sudah percaya ini saudaraku, tapi masih salah juga. Nah, itulah Kristen ya, susah. Belajarnya susah. Udah percaya masih salah juga. Lihat saudaraku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah, ada pembandingnya ini, nggak enak ini. Coba dilanjutkan apa? Tetapi setan-setan pun, kalau terjemahan asli bukan setan-setan ya, tapi ya tidak apa-apa, kita anggap saja ini setan ya. Setan itu tunggal, bukan setan-setan. Kalau mau bilang setan itu satan itu tunggal. Ya. Kalau ini setan-setan yang dimaksud adalah daimonion. Daimonion itu roh-roh yang melawan Tuhan, roh-roh jahat. Nah, ini daimonion. Tapi diterjemahkan setan. Oke. Jadi dia bilang apa? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan percaya Tuhan kan? Halo? Ya, bahkan bukan hanya percaya, gemetar. Sekarang manusia tidak percaya Tuhan, tidak gemetar. Bagusan siapa? Nah, ya kan? Oke, saya bilang Yakobus ini luar biasa hikmatnya. Kalau saya baca ayat ini, wah, harusnya manusia itu malu dengan setan. Tapi manusia tidak sadar karena lost control itu, saudaraku. Kehilangan kuasa menguasai dirinya, bahkan menganggap Allah tidak ada. Tapi Yakobus berkata, dengar baik-baik, setan itu percaya Tuhan. Bukan hanya percaya, setan pun gemetar. Kalau kamu tidak percaya Tuhan dan kamu tidak bergemetar, setan takut sama kamu loh. Bukan kamu takut sama setan, setannya takut. Setan bilang apa? Lebih setan dari kita manusia. Setan takut dan gemetar. Kenapa? Karena Allah itu ada. Setan pernah bersama Allah. Amin, saudaraku. Dia pernah melihat Allah di surga, makanya dia takut dan dia tidak perlu diinjil oleh siapapun juga. Karena dulu yang bersama-sama dengan Allah. Itu maknanya, saudaraku. Nah, masa sekarang manusia sudah pintar, cerdas, canggih dengan berbagai keahlian. Tuhan tidak ada. Makanya ini zaman sudah gila. Bersyukur Bapak Ibu saudaraku kalau hari ini saudara dan saya kita masih boleh ada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita memang dipandang dunia ya mungkin tidak dianggap, kita nggak punya apa-apa. It's okay, tidak masalah, tapi nanti lihat kehidupan akan datang. Jangan sampai seperti di Injil Lukas 16, ada orang kaya yang berjubah ungu, tiap hari pesta kurang, hidup senang. Lalu di depan rumah dikatakan ada seorang yang miskin, melarat, menderita. Sampai anjing-anjing pun datang menjilat lukanya, karena saking miskinnya ini orang digambarkan. Tetapi dua-duanya mati. Setelah mati, baru si orang kaya berkata, aduh ternyata aku menderita. Bukan karena orang kaya pasti neraka ya, tapi karena dia tidak peduli kepada orang manusia. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Dia tenggelam dengan keakuannya, keegoisannya. Dia merasa inilah yang paling indah, inilah yang kunikmati dari Tuhan barangkali. Tapi ketika akhir hidupnya dia melihat ternyata aku salah. Tapi sudah tidak bisa lagi berubah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan Mount Olive ya, GBI Family, dimanapun kita berada, kalau kita hari ini mengenal Tuhan, mari kita terus belajar mengenal Tuhan yang benar. Amin. Jangan merasa, aku sudah tahu, aku sudah kenal. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau hanya aku sudah tahu, aku sudah kenal Tuhan,
Itu agama Kristen. Tuhan tidak mengajarkan agama Kristen, tapi Tuhan mengajarkan ikutlah aku. Ikutlah aku. Lalu Tuhan bilang apa? Belajarlah kepadaku karena aku belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya Tuhan yang bisa ngomong begitu. Betul enggak? Kalau enggak percaya coba ngomong sama kawanmu, sama istri sama suami. Coba ngomong gitu. Pak, ibu ya, misalnya ibu. Belajar pada mami. Kenapa? Mami lemah lembut dan rendah hati. Kira-kira apa kata suaminya? Atau suami, Mi, belajar pada papi. Kenapa? Mami ini lemah lembut, papi ini lemah lembut, orangnya rendah hati loh. Bisa nggak ngomong gitu? Orang stres yang ngomong gitu ya. Apalagi kalau dia galak ya. Udah dia galak, dia temperamen. Jangankan anak istrinya, anjing pun takut sama dia. Kalau dia pulang anjing kabur semua. Kenapa? Ya lebih galak dari induknya. Lalu dia bilang, nak belajar sama papi. Kenapa? Papi lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya muntah anaknya. Manusia tidak bisa berkata belajar kepadaku karena aku lemah lembut rendah. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ngomong itu. Tapi kalau ada orang yang berani, itu namanya orang tidak tahu diri. Tapi saudaraku jangan pesimis. Allah tidak minta kita mengucapkannya. Amin. Tapi Tuhan minta kita melakukannya. Halo? Setuju? Memang kita nggak bisa mengucapkan itu. Karena manusia jatuh dalam dosa, karakternya buruk. Tidak ada yang lemah lembut rendah hati, itu tidak bisa. Kecuali orang yang tidak tahu diri baru bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita yang sadar, tidak mungkin kita ngomong. Tapi kita bisa belajar, memperagakan aja. Tidak usah ngomong, keep silent saja. Tapi kita do it, betul? Bisa orang lihat, wah ternyata dia berubah. Kenapa? Kita tahu diri. Kita mengontrol, menguasai diri kita. Maka itu Yesus turun dalam dunia, memberikan teladan hidup. Manusia bisa dikembalikan kepada seperti yang Allah mau. Mengontrol dirinya, tahu dirinya. Siapa itu? Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus ingin dijatuhkan sama seperti Adam jatuh. Makan buah itu. Kalau makan, kamu akan sama seperti Allah. Padahal manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi manusia ditawarkan, makan buah itu. Nanti kalau kamu makan, kamu terbuka, kamu akan mengerti, kamu akan hebat, kamu akan seperti Allah. Hebat pokoknya. Nah, mulai otak manusia ini kan, wah, pantas ya. Nah, kata-kata pantas pernah tahu enggak? Oh, pantesan pernah ngomong itu enggak? Apa arti kata, oh, pantesan? Nah, itu artinya apa? Halo? Halo Bapak Ibu dari rumah? Apakah mendengarkan saya? Oh, pantesan. Nah, itu artinya apa? Ada yang sembunyikan, betul enggak? Ada yang dia tutupi. Kalau kita ketahuan orang itu bikin salah, oh pantesan. Nah, berarti ada yang waktu iblis bilang, ada makan. Nanti kamu kalau makan hebat kamu akan seperti Allah. Adam bilang apa? Pantesan Allah larang kita makan. Nah, gitu kan? Waduh, ini namanya ini bahaya ya saudaraku. Makanya jangan kita berasumsi. Paham saudaraku? Jangan kita berasumsi. So, kita ini kalau berasumsi, kita ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 hari ke depan, betul tidak? 3 hari ke depan. Jangan saudaraku. Sebaiknya kita menilai segala sesuatu berdasarkan fakta. Tapi pun kita tidak berhak kalau bukan bagian kita. Nah, ketika dibilang, makan, nanti kamu akan sama seperti Allah. Lalu manusia berkata, pantesan Allah larang kita makan. Nah, sudah selesai. Makanlah. Padahal Allah sudah bilang, jangan makan. Ini bicara apa? Manusia diberi kuasa untuk mengendalikan dirinya. Allah tidak bisa intervensi atas keputusan manusia. Manusialah yang memutuskan apa yang menjadi keputusannya. Manusia itu makhluk yang independen. Kalau boleh diberikan kata otonom kita ini mengambil keputusan.
Allah hanya memberikan peringatan, jangan. Tapi keputusan di tangan manusia. Sekarang kehadiran Kristus. Nah, apa korelasinya? Apa korelasinya dengan kehadiran Kristus? Justru Kristus datang memperagakan bahwa manusia mengontrol dirinya dengan sempurna. Mengontrol dirinya, makanya dia bisa berkata, ikutlah teladanku, belajarlah kepadaku, karena dia bisa menguasai dirinya. Apa buktinya? Oh, banyak buktinya. Pertama kali Yesus datang ke dalam dunia dan mulai setelah puasa 40 hari 40 malam ingin memberitakan Injil kerajaan, iblis mulai mencegah. Apa iblis cegahnya? Masih ingat enggak? Iblis bilang begini, "Hei, anak Allah," ya kan? "Aku tahu siapa engkau," kan gitu. "Coba ubahlah batu ini menjadi roti." Itu. Bagi Tuhan Yesus bisa enggak ubah batu jadi roti? Aduh, gampang lah ya. Gampang sekali. Gampang. Hei, kamu anak Allah. Akhirnya dia tahu. Jadi manusia kan. Coba ubah batu jadi roti. Kalau Yesus ubah batu jadi roti, selesai enggak, saudara? Tidak bisa mengontrol. Justru Tuhan datang itu dia menguasai dirinya. Yang susah itu bukan mengubah batu jadi roti. Dalam quote saya, dalam IG saya tulis, yang susah itu Yesus tidak mengubah batu menjadi roti. Itu susah. Paham tidak Bapak Ibu? Bingung ya? Bagi Yesus mengubah batu jadi roti simple things. Tapi yang susah adalah tidak mengubahnya. Apa maknanya? Dia Allah, dia bisa, tapi dia menahan dirinya. Mengosongkan itu namanya kenoo, bahasa aslinya. Nah, dikit-dikit boleh lah ya bahasa aslinya, supaya kita pintar. Kenosis, mengosongkan dirinya. Dia Allah, yes, dia Allah. Bisa mengubah, bisa. Tapi kalau dia tidak berhenti, dia dikuasai, selesai. Tidak ada juru selamat. Itu maksudnya, saudara. Coba perhatikan pencobaan Tuhan Yesus 1, 2, 3 yang di situ. Apa? Pencobaan 1 ada 3 kali kan? Setelah ubah batu roti, jatuhkan dirimu, lalu diperlihatkan kemuliaan dunia. Yesus semua tidak, masih Tuhan itu menahan dirinya. Itu yang susah, saudaraku. Makanya tadi yang saya baca, Yohanes, ini sekarang kita nyambung ya ke Yohanes 1 tadi, orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya sama seperti Yesus. Seperti apanya? Bisa menahan dirinya. Gitu loh, saudaraku. Tahu dirilah. Sudah pernah ketemu orang yang tidak tahu diri? Halo? Sudah pernah ketemu bergaul dengan orang yang tidak tahu diri? Enak enggak itu? Ya, dia misalnya ya, dia ngomong ya, apa istilah anak sekarang ini? Anak sekarang ngomongnya apa? Lebay gitu ya. Ngomongnya wow. Padahal nggak ada. Kita malas bertemannya. Padahal kita tidak ada yang kita rugikan kan, betul nggak? Kalau dia berteman sama kita pun tidak ada yang kita rugikan kan? Tidak ada yang kita dirugikan gitu kan? Cuma kita nggak nyaman kan? Ada nggak ibu-ibu? Ada ketemu ibu-ibu yang aneh nggak? Tapi di Mount Olive ini semua sudah tidak ada ya. Ada tuh ibu-ibu kadang-kadang tuh aneh-aneh. Ya. Dulu ya, saya cerita ya. Tapi ini memang nggak bisa lupa saya. Jadi ada ibu-ibu itu aneh dulu. Dia tuh suka bangga-banggakan. Apapun dia banggakan, ya, pembantunya pun dibanggakan. Ini sakit jiwa kan namanya. Anjingnya aja dibanggakan loh. Harganya, apalagi perhiasannya. Nah, dia itu pakai perhiasan, padahal imitasi. Nah, aneh ini. Lalu dia cerita ke ibu-ibu yang lain, ini harganya sekian ratus juta. Ya, memang loh sudah, ini pelajaran mahal loh. One day, satu kali dia ngantar anak sekolahnya jalan kaki, karena sudah diincar sama rampok. Karena ibu ini menyolok sekali, karena pakai yang tidak ada lengannya, apa namanya itu bajunya. Ya sudahlah, itulah ya pokoknya. Yang gini loh. Terus kadang-kadang kelihatan apa? Ya yang bahannya kurang panjang dikit. Ya, itu kan. Nah, mungkin badannya bagus sekali lah ya. Dia ingin mau nunjukin gitu kan. Ya, dia nunjukin dia ikut aerobik lah apalah gitu ya. Nah, satu kali dia sudah diincar memang, dia pakai perhiasan, lalu dirampok.
Dirampok, ditarik, putus saudaraku. Lalu dia nangis. Dia cerita ke teman-temannya, sekian itu uang harganya sekian ratus juta, pokoknya beginilah. Tahu nggak saudaraku? Yang dulu dia cerita ya, dia bilang ini harganya sekian. Tahu nggak? Beberapa menit kemudian itu perampok balik lagi. Iya, aneh kan? Ini gila, ini beneran. Ini kisah nyata. Beberapa waktu kemudian perampok itu selang 10 menit lah atau setengah jam gitu, perampok ini balik lagi loh. Apa dia perampoknya bilang? Dilempar kembali kalungnya, sialan katanya, maaf ya, palsu katanya. Wah, ini benar-benar parah ini. Jadi itu teman-temannya ngeliat semua, gimana coba? Betapa lebih tebal dari tembok kali mukanya ya. Nah, saudaraku, kita tidak boleh begitu, amin. Kita harus tahu diri. Ya, enggak usah aneh-aneh, biasa saja. Ada boleh, tidak ada boleh, yang penting Tuhan harus ada. Amin, saudaraku. Ada boleh, tidak ada boleh, santai saja kata anak sekarang. So what? Yang penting Tuhan harus ada dalam hidup kita. Dikembalikan kita seperti Allah kehendaki. Manusia harus berkuasa atas dirinya. Tahu diri. Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Kita sambung lain kali khotbah saya ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Teman-teman pemusik bisa bantu saya. Ada lagu lama, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Lagu lama sekali ini ya, lagu lama sekali. Mari singers WL bisa bantu saya. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu. Amin, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Dari pertama, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkan. Sama-sama katakan, menyenangkan Tuhan. Saya minta Ibu Gembala menutup kita dalam doa.
Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu. Untuk itu bawa kami terus agar supaya kami dapat menjadi manusia yang tahu diri, yang boleh menghormati Engkau di dalam setiap lini hidup kami, sehingga kami hanya mau memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami bersyukur apapun yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami raih di dalam dunia ini, baik kedudukan, baik kekayaan, baik semuanya Tuhan, kepandaian, kecerdasan, kami akan kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena kami menyadari kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau. Dan hanya Engkaulah yang memberikan kepada kami Tuhan kemampuan-kemampuan itu, kecerdasan itu, pikiran itu, sehingga kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu, supaya setinggi apapun kami tetap mau merendahkan hati kami, menjadi orang yang boleh meneladani Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Dan itu tidak perlu kami ungkapkan kepada setiap orang, tetapi kami harus hayati, kami boleh lakukan di dalam hidup ini, supaya sungguh hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya di hari Minggu ini mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu, sehingga membuat hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin kami dapat memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati kalau ada yang sakit, kalau ada yang di dalam pergumulan, kekuatan-Mu tetap nyata bagi mereka masing-masing. Yang sudah lanjut usia pun Engkau juga berkati, kuatkan mereka. Mereka tidak terfokus dengan usia yang sudah bertambah, dengan kesehatan mereka yang mungkin sudah berkurang, tetapi hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Dan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah utus hamba-Mu Bapak Pendeta Lai Amin, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, dan Engkau pakai menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu, sebagai dosen, sebagai pembicara. Biar Tuhan juga mampukan terus. Berkati juga untuk keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, semuanya tanpa terkecuali. Engkau tahu hati mereka, kiranya mereka sungguh mempersembahkan seluruh talenta mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, kami hanya bersyukur kepadamu, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama-Mu sendiri. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.